Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dari sini saya selamat siang, selamat sore dan selamat malam. Di sini saya sebagai host akan membuka acara yaitu podcast yang bertemakan tentang Kali ini bertema tentang MNC. MNC ya. MNC adalah multinational corporation yang di sini kami sedang membuat tugas dari ekonomi politik global. Perkenalkan saya sebagai host Lutfi Hakim Dwi Putra dan di sini saya memiliki satu narasumber yaitu Perkenalkan teman-teman sekalian, nama saya Muhammad Adip Fadlur Rahman, panggil aja Kak Adip. Di sini saya sebagai narasumber, saya bersyukur banget nih sebenarnya menjadi narasumber dari podcast ini, bisa menebarkan insight-insight baru kepada rekan-rekan sekalian, teman-teman semua dimanapun teman-teman berada ya. Terutama kali ini kita membahas tentang MNC, ya kan Kak? Iya. Jadi Bung Adip, langsung saja ya kita ya kayaknya supaya mengirit waktu gitu. Jadi MNC itu apa sih Bung? Mungkin kita pahami dulu ya MNC dari dasarnya. Sebenarnya MNC itu apa? Jadi MNC itu pada dasarnya multinational corporation atau perusahaan multinasional, yang mana perusahaan ini nih punya anak-anak lain, kata-katanya kan anak-anak di negara-negara lain. Jadi dia tuh punya home country ataupun juga sama host country, yang dimana home country ini ialah negara asal dari perusahaan tersebut, dan juga host country ialah negara-negara anak-anakan perusahaan anak-anakan dari perusahaan tersebut. Contohnya aja ya, kita ambil contoh misalnya Toyota misalnya. Perusahaan Toyota dia kan home country-nya ada di Jepang nih, dan dia punya anak-anakan ialah di negara Indonesia. Dia punya perusahaan Toyota juga di Malaysia, Singapura, Brunei, Inggris, Amerika Serikat, Korea Selatan maksudnya, Cina dan sebagainya. Itu mereka strukturnya agak kompleks memang, tapi pada akhirnya mereka akan bermuara kembali ke pusatnya, begitu Kak. Jadi pengertiannya itu seperti itu ya, dari multinational corporation. Tapi ini Bung Adip, kira-kira ciri-ciri yang paling benar-benar MNC banget gitu, apa ya ciri-cirinya? Ya, jadi untuk ciri-ciri kayak yang sudah saya jelasin tadi, ialah mereka punya anak-anakan, mereka punya home country, mereka punya host country juga. Mereka tuh juga punya teknologi yang benar-benar maju lah ya. Memang semestinya begitu, mengingat mereka kan juga menjadi sebuah induk dari perusahaan-perusahaan besar yang ada di negara-negara lain ya. Jadi mereka punya teknologi yang maju untuk bisa mendukung pergerakan lah dari MNC tersebut. Selain itu mereka juga punya modal ya pasti besar lah, namanya juga mereka berada di negara-negara lain ya. Dengan modal yang besar mereka bisa memproduksi atau menjalankan SOP dari mereka semaksimal mungkin. Jadi ciri-cirinya seperti itu ya? Yes. Jadi mungkin Bung Adip bisa memberikan salah satu jenis atau contoh ya? Mungkin dari Indonesia mungkin ada MNC gitu? Apakah ada? Ada, dari Indonesia pastinya ada. Mungkin kita jelasin dulu nih jenis-jenisnya. Jadi MNC itu ada 3 jenis. Apa itu? Dia itu ada yang bergerak dalam bidang industri, ada juga MNC yang bergerak dalam bidang jasa, ada juga MNC yang bergerak dalam perdagangan. Nah, kalau misalnya dalam bidang industri itu kayak tadi ada Toyota. Terus kalau bergerak dalam bidang jasa ialah ada Google. Terus kalau untuk perdagangan ia ada Nestle. Mungkin kalau dari Indonesia kayak Indomie lah contohnya. Indomie itu kan sudah tersebar di berbagai negara. Misalnya aja kayak di Afrika itu sudah benar-benar sebesar itulah nama Indomie itu. Bukan nama yang kecil. Di Afrika sudah jadi bahan pertukaran malah. Sebesar itu Indomie itu. Dan memang Indomie itu sendiri selain di Afrika ya, itu juga besar di negara-negara lainnya. Kita bisa lihat sendiri kalau teman-teman suka nonton podcast yang ada bule-bulenya. Nah, biasanya bulenya suka bahas tentang Indomie juga, dan memang sebesar itu Indomie itu. Emang ya Indomie itu selera bersama ya? Selera bersama. Bukan Indonesia saja. Tapi dalam konteks ekonomi politik global nih, kira-kira peran yang sangat penting dari MNC itu apa ya? MNC itu perannya luar biasa banget, apalagi di negara-negara yang didirikan host country-nya ya. Contohnya aja di negara Indonesia misalnya, si Toyota buka cabangnya di Indonesia. Di situ nanti dari
pihak Toyotanya bisa membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat Indonesia. Kita kan tahu sendiri nih ya, kondisi ekonomi kita ini seperti apa. Kita itu butuh banget yang namanya lowongan-lowongan kerja. Nah, dan itulah salah satu fungsi dari MNC. Mereka bisa buka lowongan pekerjaan untuk kita sebagai masyarakat yang membutuhkan. Jadi di zaman modern seperti sekarang ini MNC sangat berperan ya, dan juga sangat penting ya Dip ya. Penting banget. Mungkin saya akan tutup podcast singkatnya kali ini. Mungkin sudah beberapa banyak pertanyaan sudah terjawab dari Bung Adib. Terima kasih dari narasumber yang sangat-sangat ini memiliki ilmu. Terima kasih Bung Adib. Ya, saya tutup podcast kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.